Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di kegiatan webinar kecil kita yang bertemakan budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, pihak Kombel, dan teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan ini. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Baik, sekarang kita masuk ke budaya positif. Sebelumnya teman-teman udah tahu semua bahwa nama saya adalah Siti Nur Intan, berasal dari SMP Negeri 1 Susop, CGP angkatan PGP angkatan 11. Oke. Sebelum kita ke materi, tolong ibu-ibu dan bapak-bapak lihat, bisa dilihat gambarnya? Bisa dilihat nomornya? Coba inspirasikan diri ibu-ibu atau bapak-bapak berada di nomor berapa? Siapapun boleh ngomong, 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh. Tolong mengangkat tangan. Baik, ibu-ibu bapak-bapak siapa? Ibu Pera boleh? Di nomor berapa kira-kira keberadaan Bu Pera saat ini? Kurang nampak nomor Intan. Oke, jangan jadi ingat sebentar. Yang pakai laptop nampak tuh. Bentar. Lagi diputar. Oke, nampak? Maksudnya nomornya yang mana, Tan? Orang-orang tuh. Ya, orang-orang itu ada nomornya. Menurut Bu Pera di nomor berapa sekarang? Dan mengapa memilih nomor itu dan di situ? Nomor paling atas tuh nomor berapa? Nggak nampak di sini. Nomor 20. Ya, nomor 20 saya. Kenapa Bu Pera memilih nomor 20? Karena saya ingin karena saya sudah ini maksudnya apa lo nih, maksudnya di pribadi kita atau kayak mana? Iya, di pribadi boleh, di pekerjaan boleh, dimanapun boleh. Intinya punya alasan mengapa nomor 20. Karena saya ingin karena saya ingin berada di atas, tetapi sebelumnya saya harus melewati dulu rintangan-rintangan yang ada di bawah, istilahnya merintis terlebih dahulu, akhirnya saya sampai di atas, itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ayo, mana tanda tepuk tangan untuk Bu Pera? Oke ya. Kemudian, oke, siapa itu? Apsa mengangkat tangan. Oke, Apsa, menurut Ibu Apsa berada di nomor berapa sekarang? Nyalakan mic-nya Bu Apsa. Iya Bu Intan. Nah, Ibu Apsa kira-kira sekarang berada di nomor berapa kalau berdasarkan gambar itu? Saya nggak tahu juga nih gambar nomor saya nih kayaknya yang nomor terakhir nih, paling bawah. Yang paling bawah itu ada nomor 9 yang lagi bergantung, di sebelahnya nomor 4, di sebelahnya lagi nomor 3, yang sebelahnya lagi 2, yang bergantung sebelah kanan nomor 1, dan yang tiduran nomor 5. Gimana yang tiduran? Nggak nampak juga nih. Bu Hafsa berarti yang nomor berapa? Nggak tahu, kayaknya nomor 5. Nomor 5. Mengapa Bu Hafsa memilih nomor 5?
Itu nomor ganjil. Biasanya kalau ganjil itu apa ya? Keramat. Oh, karena keramat ya. Oke ya, terima kasih Bu Afsa jawabannya. Oke, satu lagi, siapa tadi yang mengangkat tangan? Ibu Agus. Tolong matikan mic-nya Bu Afsa ya. Bu Agus, kira-kira nomor berapa Bu Agus? Nomor 21. Oke, 21 yang lagi duduk. Mengapa Bu Agus memilih nomor 21? Nomor 21 kan itu agak ke atas juga itu ya, cuman apa, lagi duduk, istilahnya kalau walaupun saya sedang berada di atas sekarang, tapi terasa orang kalau biasa berada di atas itu kan ini dia kan udah inilah ya, udah hebat sedikit, udah berada di atas. Tapi kalau saya merasa saya masih, kalaupun saya sekarang berada di atas, saya merasa kayak saya itu masih di bawah kayak gitu. Saya termenung. Oke ya, kita beri applause. Oke, mungkin ibu-ibu dan bapak lain lihat nomor berapa di diri masing-masing. Tolong Bu Agus matikan suaranya ya. Ini akan saya buka menurut kamus buku ini. Menurut kamus gambar ini. Tapi kalau menurut pendapat kita, yang penting kan itu yang terbaik. Itu intinya. Tadi seperti saya tanya sama Kak Vera apa jawabannya, apa Bu Afsa apa jawabannya, sama Bu Agus apa jawabannya. Tetapi intinya pasti yang terbaik untuk kita. Ini menurut bukunya. Kita lihat ya. Nah, itu dia. Belum muncul ya? Aduh, nggak muncul dia nih kayaknya. Tuh. Tadi Bu Pera nomor 20. Anda orang yang sangat percaya diri, memiliki bakat memimpin, dan Anda ingin menjadi satu-satunya orang yang didengar. Di Bu Afsa nomor berapa ya? Nomor 5. Oh, Bu Afsa itu Anda sering merasa lelah dan lemah, serta hanya punya sedikit energi atau tak bersemangat untuk menjalani hidup. Makanya tadi tidur-tiduran aja. Kalau Bu Agus nomor 21. Berarti Bu Agus orangnya cenderung menutup diri, kerap curiga, dan biasanya menghindari untuk berkomunikasi sering-sering dengan orang lain. Itu hanya pendapat dengan kriterianya. pendapat buku ya, itu pendapat buku, sedangkan kita mempunyai pemikiran masing-masing. Oke, kita sama kali dengan ini yang ada, dengan kepribadian masing-masing dan. Oke, berikutnya kita masuk ke materi ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan bernilai kemanusiaan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru berperan sangat penting. Maksud budaya positif di sini adalah anak-anak dibiasakan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu intinya. Kemudian belum keluar ya. Budaya positif itu dikatakan sangat penting itu dari kita sebagai guru. Kenapa? Karena kitalah yang menciptakan dan memperkuat budaya positif itu di lingkungan sekolah. Mengapa kita? Tuh, pertama, kita berperan untuk menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Maksud disiplin di sini adalah kita menciptakan siswa mengeluarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Kalau bisa, itu motivasinya adalah dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian kita hanya dapat memberikan stimulus respon ya. Namun sejatinya yang memiliki kontrol terkuasa adalah siswa itu sendiri. Karena kan mau tidak mau itu adalah hak siswanya. Kedua, kita perlu membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta memotivasi dari dalam. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan, itu intinya. Kemudian tunggu ya, lagi loading nih sepertinya. Ketiga, kita perlu menerapkan peran manajer untuk mengingatkan siswa pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mengapa peran manajer? Nanti akan dibahas setelah ini ya. Ada 5 peran kontrol kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya kita dapat memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi. Kenapa kita bilang kebutuhan dasar? Siswa membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Itulah yang namanya kebutuhan dasar. Kita juga harus menghindari tindakan hukuman dan menggantinya dengan langkah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan dibahas juga ya setelah ini. Pada langkah ini, kita dapat mempersilahkan siswa untuk bertanggung jawab atau perilakunya, serta mencari solusinya sendiri. Berarti di segitiga restitusi ini, siswa sadar sendiri bahwa dia bersalah dan dia mencari sendiri solusi untuk menutupi kesalahan tersebut. Oke ya, yang berikutnya disiplin positif. Pertama tadi ada disiplin ya. Maksud disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Terjadi miskonsepsi tentang disiplin. Karena setahu kita disiplin kan tentang ketepatan waktu dalam mengerjakan sesuatu. Sebenarnya disiplin diri itu adalah disiplin kita terhadap mengerjakan sesuatu. Misal, kita disiplin terhadap membuang sampah pada tempatnya. Itu dinamakan disiplin positif. Kemudian yang berikutnya adalah teori kontrol. Kenapa dikatakan miskonsepsi tentang teori kontrol? Biasanya jika kita menyuruh anak-anak kita bilanglah dengan marah-marah, anak-anak nurut. Tetapi itu sebenarnya mereka bukan nurut. Itulah namanya teori kontrol, itu ada miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak mengontrol murid, tetapi mereka membangkang di dalam hatinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti kita bilang lah, kita memberikan hukuman. Kita anggap itu sangat efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak. Maka kadang-kadang mereka malah dendam terhadap diri kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ada teori motivasi, yaitu hukuman dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu mengerjakan sesuatu ada 3. Pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu namanya motivasi dari luar ya. Mereka mengerjakan sesuatu karena tidak mau dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu juga dari luar karena mereka mengerjakan sesuatu karena menginginkan sesuatu.
Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang motivasi dari dalam. Dan kita sebagai guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi ini. Insya Allah ke depannya akan seperti itu. Kemudian miskonsepsi tentang penghargaan. Nah, tadi kan ada teori tentang penghargaan. Selama ini kita mengetahui kalau penghargaan itu baik ya, karena kita sering memberikan tepuk tangan jika ada anak-anak yang udah maju ke depan, memberikan hadiah jika dia dapat menjawab soal. Sebenarnya itu adalah suatu hukuman. Cuman kita tidak tahu kenapa pada saat kita tidak memberikan hadiah atau tidak memberikan tepuk tangan, apakah mereka masih mau mengerjakan sesuatu? Itu perlu dipertanyakan. Makanya kita lebih bijaksana dalam menggunakan penghargaan. Oke, sekarang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan saya tayangkan YouTube, bisa ibu-ibu dan bapak melihat bagaimana posisi kontrol guru. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah Oke ya, kan sudah kita lihat bagaimana peran seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada penghukum, yang kedua ada merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jujur kalau saya selama ini mungkin sebagai teman, karena dibilang marah-marah juga tidak marah-marah, dibilang mungkin ya sebagai teman lah karena terlalu banyak kasih sayangnya. Berarti dari situ kita bisa lihat ya, sebenarnya posisi manajer adalah yang paling tepat. Tetapi memang kalau kita lihat anak-anak kita, kalau kita bawa posisi manajer, apakah mereka akan berubah? Tapi kalau tidak kita coba, bagaimana? Bagaimana kita akan tahu? Tapi memang adab anak-anak kita sekarang sangat jauh ya dari baik kalau kita lihat. Semoga kedepannya mereka akan menjadi lebih baik lagi. Untuk berikutnya akan coba saya share screen lagi ya. Cukup banyak harus di share screen sebenarnya. Insya Allah bisa. Kalau memang bisa nanti kita buat, kalau memang enggak berarti nanti saya omongin aja hasil presentasinya. Lagi azan, kita tunggu sebentar ya sambil ini pun loading.
Oke ya, udah selesai azannya. Baik, kita sambung. Setelah tadi ada 5 kontrol guru, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena kita tahu anak-anak membuat kesalahan itu pasti ada dasarnya. Biasanya kelima kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bisa jadi anak-anak itu telat memang hanya untuk diperhatikan, berarti memang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga anak itu mungkin memang melakukan sesuatu ataupun dia memukul temannya karena dia memang bertahan hidup, bukan bertahan hidup sih, dia bertahan dia dari temannya sehingga dia memukul temannya. Mereka tetap salah walaupun dia mempertahankan diri. Kemudian ada juga yang sebagai penguasaan. Penguasaan itu contohnya adalah barang dia diambil oleh temannya, sedangkan itu adalah punya dia, berarti kan itu kuasa dia, maka dia marah. Bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan ini yang mungkin sekarang anak-anak kita ya yang sering membuat ulah itu rasanya dia memang butuh kebebasan. Karena pada saat kita marahin pasti alasannya, Bu, kenapa kami nggak boleh keluar? Kenapa kami nggak boleh ini? Kenapa kami nggak boleh itu? Intinya mereka adalah perlu kebebasan sehingga mereka membangkang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini tidak jauh beda dengan kebebasan ya. Cuman bedanya lebih ke kesenangan mereka, bukan lebih ke kebebasan mereka. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu perlu? Agar kita dapat menuntun anak pada saat mereka berbuat salah, mereka tahu itu salah tanpa kita harus yang ngomong. Misal, pada saat anak-anak itu membuat kesalahan, kita dapat mengingatkan seperti tadi kejadian Bu Naren, kejadian Ibu Guru dan si Naren. Ingat nggak keyakinan kelas yang udah kita buat? Kalau memang terlambat, itu yang dihilangkan ataupun tidak mempunyai karakter apa. Berarti keyakinan kelas itu adalah sangat perlu. Itu berupa pernyataan universal ya, ataupun pernyataan universal itu adalah pernyataan yang luas, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Miskonsepsi tentang keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, karena biasanya peraturan kelas disusun oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas adalah disusun oleh pihak anak-anak sendiri. Tetapi dengan pernyataan universal ataupun yang baik-baik, bukannya membuang sampah sembarangan, ya tidaklah. Tetapi kata-katanya adalah membuang sampah pada tempatnya. Seperti itulah. Kemudian ini ada segitiga restitusi. 3 langkah segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita harapkan dengan segitiga restitusi ini adalah anak-anak berubah. Ini adalah contoh kegiatan restitusi yang ada di modul. Baik ya, saya akan mempresentasikan pula kegiatan restitusi. Saya share screen lagi, bagikan layar lagi. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan
Mengapa hilang suaranya? Ya, entet. Bagikan layar. Audio perangkat Anda. Restitusi. Udah dengar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju.
kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju.
Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya kita akan melihat video yang setelah saya buat untuk untuk segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan melihat video yang setelah saya buat untuk untuk segitiga restitusi. Istirahat udah jajan? Sudah, Bu. Istirahat kenapa dia teman-teman? Karena dia tadi bangun terlambat, Bu, karena sarapannya terburu-buru. Membuat kesalahan itu sesuatu yang kita bisa memperbaiki masalahnya.
Dia alhamdulillah dia udah datang walaupun terlambat, daripada dia mikirnya males lah ke sekolah udah terlambat nanti nggak bisa datang, ya kan? Juga apresiasi walaupun dia terlambat datang ke sekolah. Dia tidur jam berapa semalam? Jam 12. Wow, telat banget ya, udah jam 12 malam. Menurut dia yang dilakukan sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu. Kira-kira apa yang dilanggar? Karena dia datang terlambat, seharusnya dia datang tepat waktu, Bu. Bersedia nggak dia memperbaikinya? Sedia, Bu. Jika dia memperbaikinya, kira-kira dia akan menjadi orang yang seperti apa? Orang yang datang tepat waktu bisa jadi dia jadi murid yang teladan, Bu. Insya Allah ya. Bagaimana dia akan memperbaikinya? Dengan tidur lebih awal, Bu, sehingga besok dia datang tepat waktu, Bu. Kira-kira kapan dia akan memulai memperbaikinya? Malam nanti, Bu. Dia lebih awal tidurnya. Ditunggu ya, nanti besok jangan telat lagi. Ini apa Bu ya? Nanti kita tunggu ya. Iya, Bu. Ayo tempat sana. Bagaimana tadi tugas di pustaka udah selesai? Sudah, Bu. Kenapa pakai gelang dan warna kuku ya? Karena biar dia terlihat keren dan gaya dia semakin keren, Bu. Keren ya. Membuat kesalahan itu suatu yang wajar. Kita bisa memperbaiki. Dia bisa aja lebih dari ini, dia bisa pakai kalung metal, pakai make up. Masih mending dia yang memakai gelang dan warna kuku saja. Terlihat keren itu bagus, karena kan kita kan disukai semua orang, tapi biar disukai semua orang kan bukan hanya terlihat keren. Menurut dia sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang dia lakukan? Tidak, Bu. Kira-kira apa yang dilanggar? Dia memakai aksesoris dan pewarna kuku, Bu. Seharusnya dia memakai atribut sekolah, Bu. Kira-kira dia bisa nggak memperbaiki? Bisa, Bu. Kalau diperbaiki nantinya kira-kira dia akan menjadi orang yang seperti apa? Lebih mencerminkan seorang siswa dan menjaga nama baik sekolah, Bu. Bagus. Apa cara untuk memperbaikinya? Dengan tidak memakai aksesoris berwarna kuku lagi, Bu, dan menaati peraturan sekolah, Bu. Kapan kira-kira akan dia lakukan? Sebulan sekolah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sangira. Saya berasal dari kelas 8C. Saya senang bekerja sama dengan Bu Intan dan berdiskusi tentang permasalahan yang sudah saya perbuat dan mendapatkan solusi permasalahan tersebut. Baik ya Bapak Guru hebat. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan tadi, hal-hal yang menurut saya perlu diterapkan lagi adalah kontribusi atas seluruh warga sekolah dan bagaimana cara kita menahan emosi. Baik, bagi Bapak Guru yang ingin bertanya, segera raise hand. Saya udah pernah melakukan yang seperti di video tadi. Cuman kalau dilihat-lihat nggak ada perubahan juga bagi anak-anak itu. Mau kita kasarin, mau kita lemahkan juga, lembut-lembut juga. Kayaknya nggak ada, kalau nggak ada perubahan kayaknya kalau dari saya. Gimana tuh? Baik, terima kasih Bu Agus. Memang kendalanya dari kegiatan ini adalah kita hanya sebagai pendorong.
dengan melaksanakan itu adalah sebagai pendorong. Inti semuanya itu adalah apakah anak itu mau berubah atau tidak, apakah dia mau berubah kesalahannya atau tidak. Nah, itulah inti dari semua kegiatan restitusi ini. Memang kalau kita lihat ada anak-anak itu yang memang dasarnya dia itu berbuat baik, tetapi mungkin hanya karena dia tadi kekurangan memerlukan lima dasar manusia tadi, sehingga dia melampiaskannya seperti itu. Kalau memang ada kejadian seperti yang Ibu Agus tadi katakan, maka salah satunya itu adalah kontribusi dari pihak orang tua. Karena kemungkinan besar bisa jadi dari orang tuanya juga tidak mendukung kegiatan kita. Baik, ada yang lain? Boleh sekali lagi nggak? Boleh. Nah, ini mengenai yang tadi ya, sambung juga ya lagi ya. Malahan ada anak yang pertamanya itu baik, tapi sekarang entah karena ngikut kawan, nggak tahu juga ya, sekarang udah berubah lah. Jadi menurut Intan, gimana cara merubah anak itu kembali menjadi yang seperti dulu? Baik, terima kasih Bu Agus dengan tadi. Kita harus mencari tahu dulu mengapa dia seperti itu, karena dia ada lima kemauan dia yang belum terpenuhi. Apakah kebebasan dia, apakah kesenangan dia, apakah bertahan hidup dia, apakah perlu disayang. Kenapa seperti itu? Biasanya yang anak-anak seperti yang Ibu Agus bilang tadi itu, mereka itu kurang kasih sayang, ataupun memang perlu kebebasan dan kesenangan. Karena biasanya anak-anak yang belum berteman dengan yang kita bilang lah ya, karena dia tadi berteman dengan orang yang salah mungkin ya. Jadi mereka belum pernah merasakan kayak gini ya. Ini contoh aja ya, orang yang belum pernah merokok. Pada saat diajak merokok sama temannya, dia nggak mau, karena dia kan emang belum pernah. Dia tahu itu jahat, dia itu tahu nggak bagus. Tapi karena bujukan teman, dia bilang, masa kok nggak pernah rasa rokok nih enak loh, gini loh. Jadi dia ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi, yaitu kebebasan dia ataupun kesenangan dia, sehingga dia rasa. Pada saat dia rasa, disitulah mulai ada rasa kesalahan dia yang udah dilakukannya. Tetapi dia tidak sadar untuk kembali lagi ya. Disitulah fungsi kita sebagai guru dan orang tua. Itu kalau dari gini ya, intinya ini adalah prinsip ataupun cara. Memang aslinya itu kita yang di lapangan. Kita yang merasakan seperti apa. Saya juga pertama-tama mendapatkan pembelajaran ini, saya langsung bilang, nggak bisa saya terapkan di sekolah saya. Tetapi untuk anak-anak tertentu mungkin bisa. Seperti yang kita bilang tadi, ada anak-anak yang mungkin yang memang mereka mau berubah, tapi tidak ada yang merubahnya gitu. Tapi kok memang ada anak-anak yang udah terlalu jauh, itu perlu bimbingan dari orang tuanya juga gitu. Baik, yang lain. Oke, Bu Intan. Saya mau bertanya, kenapa pada penjelasan Ibu Intan tadi, biasanya pada saat dulu kita sering memberikan apresiasi kepada anak-anak. Kenapa pada saat penjelasan Ibu Intan sekarang itu tidak dibolehkan lagi? Baik, terima kasih Bu Sari. Memang ya dulu dari saya belajar pedagogik ya, memang kita ada diajarkan
memberikan apresiasi jika anak tampil ke depan ya, presentasi atau bisa dengan tepuk tangan, memberikan hadiah, sesuai dengan perkembangan zaman mungkin ya, sehingga ada penelitian-penelitian terbaru sehingga mengatakan bahwa penghargaan itu merupakan sebuah hukuman juga. Bukan hukuman, dia motivasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan penghargaan, yang ketiga itu adalah memang dari diri dia sendiri kalau dia itu sadar untuk melakukannya. Nah, kalau kita mengambil yang kedua, penghargaan, takutnya ini dari yang saya resapi materi ini ya, yang takutnya itu pada saat anak-anak dikasih penghargaan, maka selanjutnya jika kita tidak memberikan dia penghargaan, dia tidak akan menjawab lagi. Contoh, misal kita ngomong nih, siapa yang maju ke depan, ibu kasih kue, itu pasti berebut tuh. Nah, tapi jika kita bilang siapa yang maju ke depan, yang maju ke depan itu berarti dia menandakan dia itu udah bisa, dia itu bisa mengapresiasikan dirinya. Pasti banyak anak-anak yang leha. Karena kenapa? Dari awal kita sudah mengajarkan mereka untuk mendapatkan sesuatu. Nah, memang sebenarnya dari dulu itulah caranya, cara ampuh. Mungkin sekarang karena dengan penelitian-penelitian terbaru ya, sehingga menjadi lebih beda lagi jalannya. Itu yang menurut saya. Oke ya, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat mengubah pemikiran kita selama ini. Walaupun nanti ke depannya realnya mungkin belum bisa berubah sepenuhnya, intinya ada perubahan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmatasari, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Suso, rekan sejawat Ibu Intan, calon guru penggerak PGP Angkatan 11. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan beliau secara daring, saya merasa perlu membudayakan budaya positif di kelas melalui pembentukan keyakinan kelas dan menangani masalah dengan segitiga restitusi dengan harapan mewujudkan murid dengan memiliki profil belajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Habibi. Saya duduk di kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifa Aura Fadila. Saya duduk di kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Syakira. Saya duduk di kelas 8C. Semangat. Semangat Seru. Sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Agar membuat kita lebih bertanggung jawab. Agar kita dapat disiplin.